Bismillahirrahmanirrahim. Ngulas dulu ya karena lama nggak ngaji nih, bisa lupa lagi. Pembahasan kita itu tentang syarat sholat ya. Kan waktu itu disebutkan bahwa wajib kepada setiap orang yang mukallaf, muslim yang mukallaf, wajib mempelajari syarat sholat, rukun sholat, dan pembatalan sholat. Nah, ketika menginjak syarat sholat itu ada 12. Pinter. Yang pertama apa? Suci pakaian, badan, dan tempat. Suci dari apa? Dari najis. Maksudnya nggak ada najis ya. Yang termasuk najis itu kan ada 11 ya. Kemudian yang kedua apa? Suci karena wudu atau karena adus. Nah, kemudian wudu dulu nih. Wudu fardunya ada 6 ya. Pertama niat, kedua membasuh muka. Tapi yang pertemuan kedua ini waktunya sekaligus ya, disebut corona ya. Kemudian yang ketiga membasuh muka, mengusap kepala ya. Keempat membasuh tangan. Fagsilu wujuhakum wadiyakum. Salah. Ulangi, pertama niat, kedua membasuh muka. Nah, waktunya bareng ya. Kemudian membasuh kedua tangan hingga sikut. Keempat mengusap kepala. Lamun nggak ada rambutnya gimana? Nah, jadi mengusap kepala ya. Kalau misalnya rambutnya tebal nggak apa-apa ke rambutnya gitu maksudnya ya. Tapi rambutnya itu harus ditarik kemana-mana, itu ada dalam batasan kepala ya. Kalau nggak ada rambutnya ya usap kepala aja gitu. Tapi kalau rambutnya tebal nih nggak apa-apa, usap rambutnya juga sah gitu. Itu di mazhab Syafi'i. Kemudian yang kelima mencuci kaki hingga kedua mata kaki ya. Dan keenam tertib. Nah, dari yang 6 ini semua rukun itu wajib dilebihi ya. Dilebihi, mencucinya itu melebihi apa? Batasnya. Misalnya batas wajah nih dari atas mulai jadinya rambut, dari bawah ujung dagu, dari kiri kanan telinga ya. Sunat dilebihi gitu basahnya ya, agar batasnya itu sempurna kena cucian airnya. Karena kalau batasnya nggak sempurna, jadi nyucinya juga nggak sempurna gitu ya. Malayatimul wajib ilabi wajib gitu ya, dalam kaidah usul fikihnya. Sesuatu yang bisa menyempurnakan sesuatu kewajiban, maka sesuatu itu jadi wajib juga gitu ya. Kan membasuh muka itu harus terkena juga batas-batasnya ya. Nah, udah jelasin kan ada batas-batas, tangan juga ada batas-batas. Nah, batasnya itu wajib dilebihi agar sempurna mencuci batasnya. Jangan dipas gitu kan, kita nggak tahu pasnya di mana nih, misalnya dari sini sampai sikut mana sih ngepasnya kan nggak tahu, maka dikasih lebih, pasti itu sempurna cucian ya. Nah, itu tentang wudhu ya. Udah Bapak anggap selesai itu. Sekarang kita ke hal lain ya. Tentang apa nih? Ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal guslu jeung anapun ari adus. Nah, sekarang menginjak ke wudu. Kan waktu itu teh yang kedua teh suci karena sebab wudu atau adus kan? Ya, nah sekarang adusnya nih. Wudunya udah ngeberes ya. Wa amal guslu jeung anapun ari adus. Eta payajibu mangka wajib ieu adus ala rajuli pikeun lalaki wal mar'ati jeung awewe. Jadi wajib adus kepada laki-laki dan perempuan. Kapan itu? Ida khoroja, ketika keluar, li ahadihima, bagi masing-masingnya, baik laki-laki atau perempuan itu, opo maniun mani. Jadi ketika keluar mani itu wajib adus. Piyak dotin boh keur nyaring aw naumin atawa keur sare. Jadi mau sedang apa
sadar ataupun sedang tidur ya. Kalau sedang sadar mah kan terasa keluarnya, terasa. Kalau sedang tidur mungkin nggak terasa, paling kebawang mimpi biasanya, mimpi pipis ya. Pas bangun subuh, udah jibrek gitu kan. Ya pasti jibrek udah basah. Walau kotrotan sanajan sedikit keluarnya, sakecret temanya, sakecret. Itu mah kan beda. Kalau mani mah kayak putih telur ya. Kalau putih telur kering, hasil pernah lihat kan, nah gitu ya. Putih telur kena baju antep ke garing kete juga aci garing gitu kan. Nah, itu mani mah iya. Itu Siti Aisyah pernah ngerik gitu kan, ngejemur pakaian Rasulullah ya. Pas lagi dijemur teh ada itunya kering gitu, dikerik ke Siti Aisyah teh. Mani mah gitu sifatnya. Bau nanti juga bau nog bedas. Pernah nyium hanyirnya. Nah itu mani. Jadi yang mewajibkan wudhu yang pertama itu keluar mani, air mani. Nanti kan dalam bab itu yang keluarnya ada 3 macam ya. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Mani, madi, wadi itu beda-beda. Nah sekarang mani dulu ya. Dan kalau keluar mani itu terasa enak gitu keluarnya, itu bedanya gitu. Kalau madi ya, madi mami yang suka keluar udah pipis ya. Misalnya kita belum omeh, ditunggu dulu kan, nggak ada yang keluar kental ngecelak gitu, itu mah madi. Kadang madi juga keluar itu karena ada rangsangan ya. Kalau manusia sehat kan gitu, punya syahwat kan, oleh Allah kan diberi manusia itu dikasih perhiasan dengan syahwat, senang gitu kan, senang. Nah kalau syahwat terangsang keluar itu madi namanya. Kalau wadi apa lupa lagi ya, nanti jelas mau cari dulu, bisa salah nerangkeun. Jadi keluar mani baik sedang tidur atau sedang terjaga, walaupun sekecelak ya, itu wajib adus. Wa idza wulijat jeung kaduana di mana-mana asup naon al hasapatu hasapah pi duburin, masuk ke dalam dubur. Hasapah itu alat kelamin laki-laki ya. Dubur itu alat kelamin perempuan bagian depan gitu. Au kubulin, atau masuknya ke bagian belakang. Nah, ini mah haram ya, ke bagian belakang. Misalnya suami istri nih lewat belakang itu nggak boleh, haram. Harus pada tempatnya aja di depan ya. Yang kedua nih ya. Jadi yang pertama tadi karena keluar mani, yang kedua mah karena bertemunya dua hitanan, cek bahasa lain mah. Jadi alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan, walaupun kepalanya aja ya, itu wajib adus, nggak semuanya gitu maksudnya. Wa ilam yahruj, sanajan teu keluar mani nya. Wa ilam yahruj sanajan teu keluar naon maniun, mani nya. Jadi mau keluar mani mau enggak, pada proses persetubuhan jima ya bagi suami istri itu mewajibkan adus. Wala wakoa intisarun, jeung sana jangan teu jeceng gitunya kan, kalau laki-laki mah suka heuras gitu tah. Jangan teu heuras tapi asup jeung teu keluar mani gitu, anggere wajib adusnya. Paham teu? Nah, masuk kepalanya aja mun teh mah sepotong teu heuras deui, teu keluar mani, anggere wajib adusnya. Kok malah mun heuras mah asup kabeh mun teh mah keluar mani, wah teu malah komplit. Itu nu kedua. Jadi pertama karena keluar mani, kedua karena non gitu, jima gitulahnya, jima bahasa ini mah. Tapi suami istri ya. Wa yajibu alal mar'ati idan qata'a haiduha. Yang ketiga nih yang menyebabkan adus itu ketika seorang perempuan telah selesai haid ya. Wa yajibu yang wajib adus alal mar'ati ka awewe idan qata'a di mana-mana pegat naon haiduha hedna. Nipasuha atawa nipasna. Waladat atawa ngalahirkeun. Jadi pertama selesai haid wajib mandi, selesai nipas juga wajib
mandi. Tahu nipas? Nipas itu kalau udah melahirkan ya, kalau nggak salah itu 4 hari kemudian keluar lagi darah. Nyayang gitu ya? Tidak, kalau nggak salah gitu. 40 hari setelah melahirkan keluar lagi darah. Itu namanya nipas. Nipas antara 40 sampai 60 hari kalau nggak salah itu. Kalian perempuan harus ngerti ya. Jadi ente kaget gitu maksudnya kan. Sekarang yang taunya head aja. Nanti udah menikah mah tuh keluar bayi wajib adus. Setelah itu nanti 40 hari atau 60 hari sesudahnya keluar lagi darah. Jadi kayaknya gini Mi, ketika melahirkan itu nggak keluar semua darah gitu ya. Ada sebagian yang ketinggalan gitu. Nah itu keluarnya itu setelah 40 hari biasanya. Itu namanya nipas. Apa Mi? Nipas ya. Jadi harus tahu ada head, ada nipas gitu ya. Walau ngalakotan sanajan ngalahirkeun teh alakoh, maksudnya alakoh teh jadi apa lahir sebelum waktu teh apa namanya? Naon ya? Lahir sebelum waktu teh naon? Nah, tah si bayina teh leutik nih yang naon saneuna teh? Nya, keur bayina naon? Janin. Nah, janin ya, alakoh teh janin. Misalnya 3 bulan nih keguguran. Nah, itu keguguran ya. Keguguran. Ada prematur mah misalnya 6 bulan nikah ya udah nikah baru 6 bulan melahirkan. Itu prematur lahirna gitu. Tapi ini mah maksudnya alakoh mah janin. Misalnya 3 bulan kan belum membentuk itu ya. 3 bulan kan terbentuknya itu 4 bulan. Janin di dalam perut kita 4 bulan baru dikasih bentuk gitu. Kalau 3 bulan itu belum berbentuk, masih daging gitu kayak daging apa ya? Daging gumpalan daging tapi jika darah tapi kental gitu Mi. Nah itu namanya keguguran ya. Alakoh tuh keguguran. Itu wajib mandi tetap. Paham? Jadi mau anaknya lahir sempurna, mau keguguran, tetap wajib adus. Sekali deui. Yang mewajibkan adus atau mandi besar diantaranya pertama keluar mani, kedua persetubuhannya, ketiga apa tadi? Haid ya, selesai haid atau nipas, 4 ya, atau lahiran ya. Kelima, walau alakotan sanajan alakohnya alakote keguguran teh ya. Jadi 5 ya yang mewajibkan mandi besar. Yang menyebabkan wajib mandi besar ada 5. Kedua pertama keluar mani baik laki-laki ataupun perempuan, baik dalam keadaan terjaga ataupun tidur. Kedua masuknya hasapah ke dubur ya, atau kubul ya. Karena kan kubul nanti kubul hewan. Oh sekarang orang-orang udah gila ya. Misalnya yang hewan kawin nanti. Kalau dalam cerita kita mah apa? Itu teh si tumang ning. Si tumang jeung dayang sumbi itu kan. Iya mah tibalik ya jelema. Jadi lalakina berarti jelema nya satu hewan satu pamajikanna satao gitu nya. Karena bujurna gitu kan. Eta tapi wajib ya, sanajan cara haram. Jadi cara anu sah melalui pernikahan ketika persetubuhan wajib adus, ataupun cara haram jinah misalnya naudzubillah minalik ya, dan macam-macam lah semacam itulah tetap wajib adus ya, doraka ya wajib adus gitu kan ya. Makanya kita harus jadi orang, kalau perempuan ada ya namanya ipah itu terjaga gitu, terjaga bisa menjaga kesucian gitu ya. Di tengahna aya penjelasanana walau hayawan gitu kan, sanajan kena bujur hewan udah 2 kalinya. Naudzubillah minalik. Eta mah udah ruksak pikeun orang teh ya. Henteu normal gitu. Malah dina TV mah aya nu kawin kanan kana bonekanya. Aya. Kawin jeung naon deui nya rupa-rupa lah. Nih semacam. Rice cooker ya ada pernah ya? Aduh. Mau bisa dipakai meureun. Dianggap beres ya itu ya, ada 5 sebab harus mandi besar itu ya.
Wapur dul gusli jeung ari pirang-pirang paruna adus. Nah, sekarang paruna adus nih. Eta isine aya 2, gampangnya. Paruna adus mah aya 2. Al awalu ari anu kahijina eta niatut toharoti li sholati, niat bersuci untuk sholat. Berarti nawaitul gusla listibahati sholati gitu ya kalau bahasa Arab. Nawaitul gusla abdi niat adus listibahati sholati agar diperbolehkan sholat ya. Karena dengan punya hadas besar itu haram sholat. Nah sekarang adus itu jadi menghilangkan keharaman, jadi boleh sholat ya. Sholat, mau baca Quran, kalau kita punya hadas besar mandi dulu, mau tawaf ya, gitu. Harus mandi dulu. Mandi juga sama kayak wudhu bisa sekaligus ya. Misalnya di kolam nih orang mandi biasa gitu, rek teuleum gitu nya. Terus yang di tengah eta bari teuleum teh niat nawaitul gusla listibahatis sholati atau nawaitul gusla aja ya, wajibnya itu saya berniat mandi besar gitu kan, atau nawaitul gusla lirafil hukmil hadasil akbari asgori mah wudu kade jika tanah niat ya we kade lamun homi haid terus suci kan mandi eta mah niat teh nawaitul gusla akbari dari tadi salah wae minal haidi gitu. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hukuman hadas besar karena haid gitu. Mun diperincinya nawaitul gusla lirafil hukmil hadasil asgori akbari min haidin gitu, minal haidi. Kalau karena melahirkan kan wiladah nawaitul gusla lirafil hukmil hadasil akbari minal wiladati. Lamun pas mah nawaitul gusla lirafil hukmil hadasil akbari minan nipasi. Kan diperinci ya. Tapi kan yang wajibnya nawaitul guslanya itu. Kayak wudu kan yang wajibnya nawaitul wudu'a. Biar lebih simpel gitu. Nawaitul wudu'a seniat wudu nekadkeun wajib tapi wuduna nya. Saya niat wudu wajib gitu we. Nawaitul gusl juga sama, niat abdi adus wajib gitu we. Nya. Talamun teu ka sabab nu 5 tadi mah mandi teh hukumna sunat. Jadi kalian harus niat nih, arek mandi, arek sakola niat. Nawaitul gusla sunatan lillahi ta'ala, jadi dapat pahala. Dapat pahala. Tiap mandi niat sunat. Dan memang sunat hukumna mandi teh di luar nu 5 tadi mah. Oh iya mah kan wajib nu 5 mah. Di luar eta mah sunat, niat. Jadi ibadah teh efektif sebenarnya asal kita tahu. Kenapa ngajarkan di rumah juga anak-anak. Jadi kalau mandi akhirnya harus wudu gitu sih, saya nomor air sedikit untuk wudu gitu. Dibiasakan itu walaupun kita nggak sholat ya, biasakan. Jadi selalu bersuci karena orang yang selalu punya wudu itu katanya suka diwaris mau mati husnul khotimah ya, mati meninggal husnul khotimah gitu. Itu hal-hal baik ya, jangan disepelekan gitu. Jadi amal teh karasna kita mengko geus kebiasaan jadi kayak makan. Ya begitu mau itu pasti selalu wudu kan dibiasakan teh ya. Mau salat mau enggak wudu nya kamu rek salat gitu. Jadi dibiasakan ya kalian juga. Jadi itu termasuk kalau diri kita selalu terjaga karena wudu ya, itu insya Allah selamat gitu ya, diselamatkan oleh Allah ya, dijaga. Karena kita berusaha menjaga gitu. Dijaga dari Allah gitu. Jadi paruna arusa aya 2 kayak naon niat toharoh pikeun salatnya nawaitul gusla lirafil hukmil hadasil akbari minal haidi minan nipasi minal waladati gitu nya. Atawa nawaitul gusla listibahatis sholati boleh. Niat mah macam-macam boleh. Tawa nawaitul gusla li qiraatil qur'ani mun teh seniat adus untuk bisa membaca Quran ya. Tapi nu pentingna eta nawaitul gusla nanya. Paling pentingna eta. Jadi pardu wudu teh pardu adus teh aya 2. Kahiji naon?
niat suci untuk salat ya. Niat toharoti li salati. Arafil hadasil akbari atau niat menghilangkan hadas besar. Karena dengan adanya hadas besar kita tidak boleh sholat. Nah, dengan adus itu menghilangkan hukuman tadi, hukuman hadas besar. Kan misalnya homi tadi kentut, berarti hadas kecil cuma kan? Kalau mau sholat harus wudu gitu. Jadi wudu ini untuk menghilangkan hukuman. Karena dengan punya hadas kecil kita dihukum. Apa hukumannya? Nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran, nggak boleh tawaf, nggak boleh bawa Quran gitu kan. Nah biar boleh wudu kalau hadas kecil. Hadas besar mandi. Kumaha cenah mun teh mah wudu eueuh cai geus nangan ka itu kade eueuh cai teh keur paceklik eueuh cai. Tayamum ya, tapi tayamum teh gimana sih urutnya? Nah gini, tayamum itu ya. Jadi harus dicari dulu air tuh. Geus yakin enggak ada waktu mepet baru tayamum. Mun urang nyangka we si anu aya cai ya teh sah tayamum. Ya, jigana di masjid mah aya cai euy. Karena asana keur eueuh gitu nya. Teu bisa tayamum da nyangka aya cai di asri untuk wudu gitu. Nah, mun tayamum ya, misalnya kalian ada di tanah ya, tanah yang kering dan ngebul ya, ngebul. Sama kalau adus juga. Nah, adus airnya nggak ada. Tayamum, tapi ini gugulitikan. Mandi pasir. Sarua carana mah rek wudu, rek adusnya ku tayamum carana sama. Tetapi kalau tayamum mah untuk satu fardu dan sunatnya. Misalnya ya, duhur nih nggak ada air ke tayamum. Nah itu tayamum itu untuk sholat duhur aja sama sunatnya. Sebelum kan 2 atau 4 ya, sesudah juga 2 atau 4 ya. Itu aja. Nanti mau asar walaupun nggak hitut, homi ya harus tayamum lagi. Riweuhnya. Nah, mata bersyukur ini masih banyak air, entong males gitu nya subuh teh bangun. Bangun. Bangun bersyukur banyakin air geus air mah susah insyaallah orang moal ngalaman eta nya insyaallah aya keneh cai lah tak sarana keberangan we cai aya meuli heula. Nah gini caranya misalnya ini tanah ya, tanah harus bidor dipukulkeun nah gitu ya, ulah dijilat ya bruk gitu. Kalau tangan ke muka dulu ya. Jadi ari tayamum mah muka jeung tangan aja. Kaki nggak perlu ngesap kepala. Nggak perlu. Jadi muka dan tangan. Tangan sampai sikut ya. Misalnya dipukulkan nih. Kalau muka itu ada 2 cara ya. Pertama sekaligus jadi ini ya, tengah nih di hidung. Ya segini karena setengah muka tiluhur ke handap jika bodoh tinggal setengah lagi kan baru ke sini. Ayo bisa nggak? Sok Ini kamu soalnya bukan tenanawan kan di sini pukulin dulu. Nah, kalau nggak ada tanahnya ini terus ini gini terus tinggal 5 nih boleh ya nih nah gitu so ya nah gitu cek asri kalah ketawa ya jika nu karunya teh bukan emang tenagaan sing tarik kan datang sia aman apel lamun teu digebukeun moal apa kita kalau dikira moal awal itu saya apa cik asli so nya gini tak gitu atau setengah-setengah yang tangan kanan buat sebelah kiri ya muka sebelah kiri yang tangan kiri buat muka sebelah kanan ya itu paling gampang malah kan ya nih jadi ininya di hidungnya dianggap apa tengahna itunya tengahna jarum jam gitu set nah ini gini set udah gitu jangan di tempat tadi mukul di sini
untuk tangan harus di sini, sampai itu mustamal bekas pakai sebelah sini. Nah, ya. Setengah nih. Set, ya. Terus ini ke bawah ya. Terus nih iya setengahnya. Ya. Dikit-dikit. Diksa kami. Bisa ingin praktek. Terus ini. Gitu betul. Ini. Jika wudhu kan, jika seri, ya. Ini. Jadi gini sininya, tangan teh kan dua dengan bagi dua ya. Tangan ini nih, yang setengahnya ini untuk belakang tangan kiri ya. Nah nanti kan pas ke tengahnya yang ini. Ini lihat Mi, ini ya harus rata ya. Udah sampai sikut nih, diginiin, nah ininya gini nih, ya. Jadi yang sebelah sininya ke sini. Sama kiri kanan gitu. Atau Sandi yang buat asarnya Hah? nggak boleh di situ lagi. Apa? Yang buat asarnya. Buat asar? Oh iya. Harus di sebelah sana dikit gitu. Kan itu mau dipakai tadi. Nggak bisa dicampur deh. Makanya ribet nih sebenarnya mah. Kutayamum mending kucai, kayaknya bersyukur banyak air kan. Kamu juga harus bersyukur tuh ku dipangalakeun cai ku amoin, ku Anwar ya. Coba kalau kami ngalah air kan berat itu. Nah, makanya kami harus bantu ya, amoin Anwar kadang-kadang nyuruh kan harus mau ya. Saling bantulah. Asri juga sama Alif sama harus saling bantu ya. Jangan saling ejek. Mana enggak mau. Saya butuh orang teh hayang diperhatikeun, batu reka butuh hari-hari ulah kieu teh. Jadi hidupnya saling. Jadi sebutna teh apa pengertian. Kan kalian di sekolah itu supaya jadi orang ngerti gitu ya. Orang ngerti itu gimana? Homi datang sekolah, lihat dapur, ada cucian yang kan nyuci gitu kan, istirahat heula mun teh mah. Enggak tuh jangan disuruh ke dapurnya. Wah, mama di nyuci teh. Asli sok nyuci di rumah tara. Cuci piring. Harus jangan disuruh ku mama, harus hidang. Itu orang cerdas, orang ngerti. Namanya pengertian tuh kan, pengertian. Anwar juga sama, amuin juga. Kalau ke belakang nggak ada air, nggak disuruh ku bapak, langsung nggak beli atau ngambil ke bawah. Itu ya. Jadi harus ridho kan biar dapat pahala. Jadi orang Islam itu efektif selama hatinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, amal kebaikan sedikit apapun jadi pahala, bisa jadi besar gitu. Yang penting ikhlas ya. Ikhlas itu ridho gitu, baik capek ge udah dapat pahala. Jadi ulah capek terus mutruk hilang pahalana. Capek gawe teu kapake, cekolat ngawula teu katarima. Jadi kalau kalian capek diam, jangan kerja, istirahat ya. Nggak ada yang nyuruh kerja di rumah mah ya. Nah, pengertian gitu. Tapi kalau kita dibiasakan kerja ya, ente ngomel karena lancar gitu, itu amal ya. Karena kan kata Nabi juga kita nggak boleh menganggap sepele pada amal yang kelihatannya mudah gitu, kayak nyapu ya gitu. Itu kayaknya gampang lah gitu. Tapi olah gampang beri cara nyapu. Kamu juga misalnya bapak nggak ada di rumah nih, ngeres sapu ke ya, dapat pahala kan, cari pahala gitu tuh. Ya, jadi teu aya anu henteu berharga. Apapun kerjaan kita kan, ngurus rumah, ditinggal orang tua, itu dapat pahala. Ya, menjaganya, memperhatikannya gitu kan. Mewaspadai ya, walaupun aman tetap harus waspada gitu, hati-hati. Setidaknya berdoa. Kadang-kadang kan aduh sok kayak hariwang gitunya, berdoa. Sampai mana tadi nih? Sampai fardu wudu ada dua. Pertama niat bersuci untuk sholat atau untuk menghilangkan hadas besar, hukuman hadas besar maksudnya ya. Awanahwaha atau sejenis itulah. Jadi maksudnya banyak niat wudu adus itu ya. Kayak tadi kan niat adus untuk menghilangkan hukuman hadas besar karena haid ya, atau karena nifas, atau karena wiladah melahirkan. Itu maksudnya awan hawa teh. Bil qalbi niat teh dina
dina hate ma'a awali juz'in tuh ya guys sarua serta permulaan membasuh sesuatu. Ma'a awali juz'in yagsiluhu min badani. Nah kalau wudhu makan begitu air kena ke muka niatnya ari adus mah ketika air kena ke badan kemana aja gitu. Tapi biasanya kita ke kepala dulu kan. Tapi misalnya kalau keadaan dingin ya itu sebaiknya nggak langsung ke kepala, kaki dulu kaki dulu dibasahin pelan-pelan ke atas gitu. Karena ada orang-orang yang tidak tahan dengan itu jadi pernah ada orang kan udah capek olahraga karena hasrat gitu, aduh enak jika nemen mandi langsung ke dia langsung membeku gitu si darna langsung ngejungkel meninggal. Jadi kalau udah olahraga tuh jangan langsung mandi ya, istirahat dulu gitu kan, dikir dulu kalau perumahannya ada kudu hati ulah merasa lupa kepada Allah kan. Ketika kita meninggal tuh harus dalam keadaan ingat kepada Allah. Oleh sebab itu harus dilatih ingat terusnya. Maksudnya ingat gimana? Di mana wae kita ayana, kita yakin Allah tuh melihat kita, memantau kita ya. Misalnya kalian nggak sholat nih, udah sholat, udah padahal belum. Bapak mah nggak tahu kan, disangka bapak benar. Tapi Allah jeung malaikat mah tahu. Umi bohong tah. Misalnya ini contoh gitunya ada ente Umi makan getolnya. Aslina. Udah mah tahu. Ya contoh misalnya, ya mun ngabohong gitunya. Memang dari orang-orang nggak tahu orang-orang gitu. Dan orang yang nanya nggak boleh nyelidik. Gue sholat acan. Udah, acan sih ya. Temenang gitu. Pak urusan mana-mana teman. Ketika orang itu bilang sudah, kita wajib percaya. Wahkum bidawahir dalam kaidah Islam gitu. Jangan nyeluduk, suka ciri, gitunya. Iraha wuduna. Mana mukana urutna terus nyeluduk itu lieur. Jika mana norak pada pahalanya. Enggak boleh ya. Jadi terlalu protektif enggak bagus ya untuk gitu ya. Nah, kita mengingatkan aja. Ya Bapak juga kemuin asa can ningali salat ya. Iya udah salat, udah percaya. Untuk ya iraha. Ya boleh ya, kalian juga nanti kalau punya anak gitu ya, tong nyeleksek gitu nya. Anaknya dibikin seolah-olah salah terus gitu, enggak boleh gitu. Makanya Bapak mah ke anak-anaknya alhamdulillah lah. Ngaji ya walaupun wajib tenekan makan. Kalau Bapak dihargai anak itu. Dianggap mahasiswa lah mesti ngomongin can kuliah oge. Diskusinya biar ngerti gitu kan. Dari pesantren oge banyak orang yang ngaji itu udah pada tua. Tapi justru pemahamannya lebih cepat. Beda yang budak mah kayak Alif kan, ya pahamannya kurang walaupun getol ngaji. Watak agak telat gitu ya, agak telat tapi kan nggak apa-apa, ada masanya memang begitu ya. Jadi kalau orang udah dewasa itu kan pemahamannya lebih cepat gitu. Sebenarnya mah dulu Sri waktu Bapak di komplek mah nggak mau Bapak ngajar anak SD gitu ya, kecil udah kelas 6 lebar biaya gitu, telat durak gitu mah Sri. Alif karena ada di kota, Alif majeng udah kan hiji. Ngomong silver di kayak percontohan gitu, Alif udah hafal huruf mulai. Alhamdulillah udah bisa ngejah, soalnya aku ngejah mau lupa. Kalian juga kalau ngajar Al-Qur'an ngejah we nya. Jadi di rumah sering latihan, ya asli juga ya kan kita jarang ngejah nih. Latihan kalau ada yang tahu tanya ke Homi atau ke Bapak ya. Sampai mana tadi jadi wapurudul gusli isnani. Fardu wudu itu ada fardu adus itu ada dua. Al awalu niyatu toharoti li sholati. Yang pertama niat bersuci karena untuk sholat. Arob al hadasil akbari atau niat untuk menghilangkan hadas besar. Awan nahwahuma atau saumpamana dua nana saumpamana bieu gitu nya. Bil qalbi ku hate ma awali judin yagsiluhu. Tak jadi niat nanti kudu bareng jeung mimiti ngawasuh. Bukan dia awal juciin naon we juci mah mun kaki helam teh nya rek harapeula gitu kan. Nah ketika air dibasuhkan ke kaki bari usap-usap ya, nah itu niat. Atau ke tangan dulu misalnya ya kalau nggak apa-apa sih langsung ke kepala enaknya.
lagi normal gitu kan, langsung kepala pelan-pelan sampai kepala ge ulah hamur teuing coy jur bonjur beak sih teh. Oh teh mikirkeun kanu ngalana hese. Jadi carana nya dibanjurkan teh pelan-pelan terus di diikut tangan gitu, jadi begitu air kena ke kepala teh langsung gosok-gosok gitu kan. Gitu ya, belajar efektif dan irit ya. Nabi juga kalau udah itu irit, Nabi juga jadi minimal pakai airnya. Nah, cukup mungkin ya, walau alam ya Brodi, kasih ya. Ada pertanyaan nggak? Syukur kalau nggak ada pertanyaan berarti ngerti.